Assalamualaikum, selamat pagi kelas 7. Nah, hari ini kita sudah masuk di pertemuan kita yang kedua untuk menggambar flora, fauna, dan alam benda. Minggu kemarin kita sudah bertemu di pertemuan yang pertama menggambar flora, fauna, dan alam benda, dan juga tugasnya sudah kalian kumpulkan. Good job, terima kasih. Yang sudah mengumpulkan, yang belum mengumpulkan, yuk segera dikumpulkan. Jadilah anak yang rajin, jadilah anak yang tidak menunggak pekerjaan, karena semakin banyak pekerjaan yang kamu tunggak, maka akan semakin malas kamu mengerjakan. Nah, hari ini kita di pertemuan yang kedua tetap di materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Coba diperhatikan video yang Budita saksikan. Seperti biasa, video tersebut tidak hanya gambar tapi juga ada suara, jadi kamu harus memperhatikannya dengan seksama. Kenapa Budita bilang seperti itu? Karena masih banyak anak yang tanya, Bu, tugasnya mana? Bu, tugasnya dikumpulkan di mana? Dan itu menurut Budita tidak perlu ditanyakan. Karena apa ya? Sudah Budita jelaskan semuanya. Jadi Budita harap video itu didengarkan baik-baik, dilihat baik-baik, dipahami, baru jika ada yang tidak jelas boleh ditanyakan. Ya, jadi kita tetap seperti aturan yang di awal. Budita akan memberikan materi dan tugas dikumpulkan di minggu depan sesuai dengan instruksinya Budita, dan kalian harus mengikuti setiap instruksi yang diberikan oleh Budita. Jaga kesehatan, jaga diri, stay safe di rumah. Jika tidak ada keperluan, diam saja sampai pandemi ini berakhir dan baru kalian bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, untuk itu, karena sekolah kita masih daring, yuk disimak videonya dengan seksama, disimak videonya dengan baik. Kalian harus belajar dari rumah dengan rajin, tetap semangat ya. Begitu saja, silahkan diperhatikan video yang akan Budita sampaikan setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke nak, kita bertemu di materi menggambar flora, fauna, dan alam benda di bagian yang kedua. Jadi ini adalah bagian kedua. Budita memberikan kalian materi tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Setelah di minggu lalu kalian mengumpulkan tugas. Budita mengucapkan terima kasih sekali kepada anak-anak yang sudah rajin dalam mengerjakan tugas. Budita memberikan apresiasi karena apa? Kalian sudah menghargai Budita sebagai guru kalian dalam memberikan tugas. Bagi siswa-siswi yang belum mengerjakan tugas, Budita harap tugas yang saya berikan di pertemuan 2 ini ketika mengumpulkan nanti dilampiri dengan tugas di pertemuan yang satu. Jadi ada 2 tugas yang dikumpulkan, double ya. Karena apa? Jangan sampai nilai kamu kosong di Budita, karena kalau kosong maka saya akan mengulangi tugas ini hanya di nama kamu di kelas tersebut. Begitu ya. Oke, kita mulai saja membahas materi di pertemuan kita yang kali ini. Kita geser slide selanjutnya. Nah, ada teknik menggambar bentuk. Kalau kemarin kita sudah membahas apa sih menggambar flora, fauna, dan alam benda, tata cara menggambarnya bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana. Kali ini kita kali ini kita membahas tentang teknik menggambar bentuknya. Ada berapa, Bu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 teknik. Kita mulai yang pertama. Ada teknik linier. Menggunakan cara menggambar objek gambar dengan cara memberikan atau memulai dengan garis lurus sebagai unsur yang utama. Bisa garis lurus atau lengkung. Jadi teknik ini menggunakan garis sebagai dasar menggambarnya. Bisa garis lurus, bisa garis lengkung, kemudian digambar menjadi pola-pola tertentu. Seperti menggambar kucing, seperti menggambar bunga. Itu kan bisa dari garis lurus atau garis lengkung. Jadi teknik linier ini menggunakan garis sebagai pola utamanya. Yang kedua ada teknik blok. Merupakan cara menggambar dengan menutup seluruh objek menggunakan satu warna atau berbentuk siluet. Bagaimana sih Bu siluet? Siluet itu seperti kalau orang foto membelakangi cahaya. Maka yang terlihat hanya pola bentuk wajah atau pola bentuk badan tertentu, tetapi wajah tersebut tidak terlihat lekukan-lekukannya. Hanya yang terlihat mungkin lekukan hidung, kemudian dagu,
kemudian pipi, hanya seperti itu. Tetapi untuk kelihatan matanya apakah belok atau sipit tidak terlihat, hanya membentuk blok hitam karena membelakangi cahaya. Ini namanya teknik menggambar siluet. Yang ketiga ada teknik arsir. Merupakan cara menggambar dengan teknik garis menyilang atau sejajar untuk menentukan gelap dan terang agar tampak 3 dimensi. Kalau kalian di matematika ada yang namanya mengarsir bangun. Jadi bangun yang tidak digunakan diarsir, yang digunakan tidak diarsir. Nah, kalau di menggambar di seni budaya ada yang namanya teknik arsir untuk menentukan gelap dan terang dari sisi benda tersebut. Contoh, kamu meletakkan gelas di meja di mana cahaya tersebut datangnya dari timur. Maka gelas kamu yang ada di meja akan mengeluarkan bayangan di sisi barat. Kalau di dalam bentuk gambar, bayangan tersebut harus diarsir dengan pensil supaya terlihat bahwasannya ada cahaya yang datang dari sisi seberangnya. Ini supaya terlihat barang tersebut berbentuk 3 dimensi. Terlihat bahwasannya nyata, hidup. Nah, itu namanya disebut dengan teknik arsir. Yang selanjutnya ada teknik Dussel, merupakan cara menggambar dengan pensil dengan cara diarsir untuk menentukan gelap dan terangnya gambar. Jadi teknik Dussel ini semuanya menggunakan gambar. Jadi tidak ada yang digambar dulu secara tebal, kemudian bayangannya digambar pakai pensil diarsir, bukan. Tapi kalau teknik Dussel ini semuanya diarsir. Jadi mulai dari membentuk kerangka gambarnya juga sudah diarsir, bayangannya diarsir. Hanya saja kalau kerangka barangnya arsirannya itu tebal, kalau bayangannya arsirannya tipis. Yang selanjutnya ada teknik pointillis, merupakan cara menggambar dengan teknik titik-titik sehingga membentuk objek gambar dan untuk menentukan gelap dan terangnya gambar. Jadi kalau kamu pernah lihat di YouTube, ada orang yang membuat titik-titik pakai pensil, kemudian menjadi sketsa wajah seseorang atau menjadi sketsa gambar buku dan lain sebagainya, itu adalah teknik pointillis. Jadi titik-titik tersebut digambar hingga menyerupai objek yang diinginkan. Jadi tidak ada garis sama sekali, semuanya menggunakan titik-titik. Dan bahkan tidak menggunakan arsiran, tetapi menggunakan Dussel, sehingga bayangannya pun tipis. Tapi seluruh gambarnya menggunakan titik-titik. Jadi ini merupakan teknik yang paling sulit karena ketika menitik itu harus tahu di mana letak-letaknya, tidak sampai keliru. Termasuk memberikan efek bayangan dari Dussel tadi itu juga harus hati-hati. Nah, ini merupakan salah satu teknik yang paling sulit di dalam menggambar. Yang selanjutnya ada teknik akuarel. Ini yang biasanya kalian temui ketika menggambar, yaitu merupakan cara menggambar menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis, sehingga hasilnya transparan atau tembus pandang. Jadi ini biasanya yang kalian lakukan ketika menggambar. Kalau tidak pakai spidol, kalau tidak pakai pensil warna, pasti kalian pakainya cat air. Ini dinamakan dengan teknik akuarel. Jadi selama ini kalian menggambar menggunakan cat air itu namanya teknik akuarel. Yang terakhir ada teknik plakat. Merupakan cara menggambar menggunakan bahan cat poster atau cat air dengan sapuan yang tebal dan pekat sehingga menutup semua gambar. Nah, jadi teknik akuarel dan teknik plakat ini mirip, tapi kalau plakat itu semuanya diblok dengan warna yang tebal, harus tebal karena biasanya ini dibuat untuk menunjukkan satu poster, untuk menunjukkan satu lukisan, di mana lukisan tersebut memang harus terlihat nyata. Begitu ya. Oke, kita geser di slide-nya selanjutnya. Nah, ini ada tata cara atau teknik menggambar flora.
di buku kalian sudah ada, sambil kalian buka ya di LKS kalian. Bagaimana caranya? Yang pasti harus ada dasarnya, yaitu menggunakan lingkaran dulu, baru kita bentuk pola bunganya. Pola bunganya juga pola bunga yang normal dulu. Kemudian jika sudah, maka pola bunga yang normal tadi bisa kamu berikan tekstur atau kamu bentuk seperti bunga yang kamu mau. Jika kamu ingin membuat kamboja, maka kamu berikan lekukan-lekukan tertentu di kelopak bunganya. Kemudian baru diwarnai bunganya dan lingkarannya bisa dihapus. Begitu ya. Kemudian kita geser ke slide yang selanjutnya. Nah, ini teknik menggambar fauna. Seperti yang Budita jelaskan tadi, ini berarti namanya teknik apa? Teknik dengan garis. Jadi menggambar menggunakan garis. Contohnya menggambar bebek. Mulai dari garis membentuk lengkung. Lingkaran ini kan lengkung ya, lengkungan kan. Nah, dari lengkungan kemudian dibentuk menjadi beberapa bagian dan semuanya menggunakan garis. Baru diwarnai. Oke, kita geser ke slide yang selanjutnya. Nah, ini teknik menggambar alam benda. Ini menggunakan teknik apa? Berarti ini menggunakan teknik Dussel. Jadi, teknik ini tidak ada yang digambar pakai garis, tetapi teknik ini disapu. Nah, tapi di contoh ini, contohnya menggunakan garis. Jadi sebetulnya kalau lihat hasil akhir dari gambarnya ini menggunakan teknik Dussel, tetapi di gambar ini tata cara menggambarnya menggunakan teknik garis dan teknik arsir. Jadi sehingga hasilnya dipadu-padankan menjadi seperti ini. Namun jika dilihat dari hasil akhir gambarnya yang sudah berbentuk cingkir, ada bayangan gelap dan terang, ini menggunakan teknik Dussel. Jadi kurang lebih kalau kalian bertanya-tanya teknik Dussel itu seperti apa, Bu? Ya, seperti yang ada di contoh hasil akhir gambar ini. Tapi karena ini untuk memberikan contoh kepada kalian teknik menggambar alam benda, maka dicontohkan menggunakan teknik garis dan teknik arsir. Begitu ya, Nak ya. Dimulai dari menggambar lingkaran-lingkaran dulu, besar, sedang ke kecil, kemudian baru dibuat sebuah cingkir sesuai dengan keinginan kalian, dan baru diarsir, ditunjukkan sisi gelap dan sisi terang, mana sih cahaya dari mana sih yang datang dan bayangannya jatuh di mana. Begitu ya. Nah, ini adalah teknik menggambar alam benda. Oke, kita geser ke slide yang selanjutnya. Wow, sudah ada penugasan. Luar biasa, berarti materi kita untuk minggu ini sudah Budita jelaskan semuanya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Lewat apa? Lewat WA saja, karena Budita lebih aktif di WA daripada di Microsoft Teams ya. Nah, untuk penugasan di materi ini, silahkan kerjakan LKS halaman 11-14, tentunya di LKS Seni Budaya kalian masing-masing. Dan dikumpulkan minggu depan dengan menunggu video mencocokkan dari saya di Microsoft Teams. Jadi, minggu depan akan saya buka kolom pengumpulan tugas beserta video yang saya upload dengan isi mencocokkan materi menggambar fauna, flora, dan alam benda. Jadi minggu ini kalian dengarkan video saya dan kalian baca tugasnya. Silakan dikerjakan LKS-nya, masih ada waktu 1 minggu. Di minggu depan akan saya berikan video mencocokkan LKS halaman 11-14, sekaligus saya membuka kolom pengumpulan tugas. Nanti bagaimana tata cara pengumpulan tugas, bagaimana tata cara menghitung tugas yang sudah kamu kerjakan, karena perlu ada nilai yang kamu kirimkan, semuanya akan ada di video minggu depan. Jadi pagi-pagi ditunggu videonya Budita, didengarkan nanti video mencocokkan Budita LKS halaman 11-14.
dihitung berdasarkan tata cara yang saya berikan, kemudian dikumpulkan di Microsoft Teams langsung hari itu juga. Ya, jadi penugasannya diingat-ingat kembali LKS halaman 11 sampai 14, dikumpulkan minggu depan, bukan minggu ini, dan ngumpulkannya bukan di postingan, tetapi di kolom pengumpulan tugas yang akan saya buka. Plus memberikan video mencocokkan. Jadi kalian tunggu videonya minggu depan. Silahkan dicicil untuk mengerjakan selama 1 minggu ini. Budita harap tidak ada yang telat lagi, tidak ada yang tidak mengerjakan lagi, dan tidak ada yang tidak tahu tugasnya. Ya. Budita harap meskipun kamu sekolah dari rumah, kamu belajar dari rumah, semangat kamu tetap membara. Karena Bapak dan Ibu guru di sekolah juga semangatnya membara untuk memberikan kamu materi di setiap minggunya. Begitu ya nak ya. Stay safe di rumah. Budita harap kamu selalu sehat-sehat selalu, agar nanti ketika luring kamu dalam keadaan yang betul-betul fit. Cukup sekian materi yang dapat Budita sampaikan. Kurang lebihnya Budita mohon maaf. Budita akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.